Oke, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pawan Pranata, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi D3 Keperawatan, kelas 1A tingkat 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa sistem yang ada dalam tubuh, yaitu adalah sistem jantung, pencernaan, perkemihan, dan sistem reproduksi pada pria dan wanita. Yang pertama saya akan menjelaskan dari sistem jantung terlebih dahulu. Baiklah, sistem jantung itu sendiri adalah bagian vital dalam tubuh Anda yang bertugas untuk menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini mempunyai ukuran yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan Anda, yakni sekitar 200 sampai 425 gram. Letak jantung berada di antara paru-paru dan di tengah dada, tepatnya di bagian belakang kiri tulang dada. Untuk lebih jelasnya, berikut gambar anatomi jantung sekaligus penjelasan mengenai berbagai dan fungsi jantung. Bagian-bagian jantung serta fungsinya. Jantung berada di dalam rongga berisi cairan yang disebut dengan rongga infrakedial dinding dan berlapisan rongga prekineal. Inilah disebut dengan prakardium. Prakardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serosa untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini berfungsi untuk menjaga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisi. Dinding jantung berdiri dari 3 lapis, yaitu exvidium, lapisan terluar, myocardium, lapisan tertengah, dan endocardium, lapisan dalam. Serambi atau disebut juga atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah berisi dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai rongga penerima darah. Baiklah, bilik. Baiklah, saya kasihkan ini adalah bilik. Sama seperti serambi, bilik atau disebut juga partikel merupakan bagian jantung bawah yang berdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bilik kiri memiliki 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu katup tricuspid. Katup tricuspid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan dengan bilik kanan. Kutub pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kiri dari aliran darah bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengaliri darah serambi kiri ke bilik kiri. Katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta. Arteria tersebut di tubuh pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu arteri membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung berbagian tubuh lainnya. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga
tekanan darah tetap konsisten. Pena adalah pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang mengisi oksigen dan seluruh tubuh untuk kembali ke jantung dibandingkan dengan arteri. Pena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis, kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan pena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Berikut adalah siklus jantung. Siklus jantung adalah urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut dua fase siklus jantung, yaitu sistol. Jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah. Dari jantung. Tekanan darah meningkatkan arteri utama selama sistol partikel dan menurun selama diastol partikel. Hal ini menyebabkan dua angka yang tingkat tekanan darah. Tekanan darah sistolik adalah angka yang lebih tinggi, tekanan darah distolik adalah angka yang lebih rendah. Misalnya, tekanan darah 120/80 menggambarkan tekanan sistolik 120 dan tekanan darah sistolik 80. Berbagai penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada jantung. Penyakit jantung adalah istilah yang mencakup setiap pengguna adalah jantung. Berikut berbagai gangguan pada jantung, di antaranya arrhythmia, detak jantung yang tidak beraturan, koroner terjadi akibat adanya penumpukan plak yang menyembut aliran darah di arteri koroner. Gagal jantung terjadi saat jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh secara efektif. Kardionomofit elastik terjadi saat bilik jantung melebar akibat adanya pelemahan otot jantung sehingga tidak bisa memompa darah dengan baik. Kardiomenofrotik hepatototik merupakan kelainan genetik yang terjadi saat bilik kiri menebal sehingga menyulitkan darah untuk pompa keluar dari jantung. Sistosis pulmonal terjadi saat katup pulmonal sulit membuka sehingga penyulitan jantung untuk memompa darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis. Itulah sedikit penjelasan tentang organ tubuh atau sistem dari jantung. Berikutnya kita akan beralih ke penjelasan dari pencernaan. Kita kembali dari sistem pencernaan. Memahami fungsi dan autonomi sistem pencernaan manusia. Makanan. Makanan yang Anda makan setiap hari tentu tidak akan bisa diubah, dicerna dan diserap zat gizinya jika tidak diproses oleh organ pencernaan. Ada banyak organ pencernaan yang terlibat dalam hal ini. Tentunya kita harus memahami beberapa dari hal pencernaan dan mengetahui apa-apa saja itu dari pencernaan. Berikut adalah penjelasan dari sistem pencernaan.
Penjelasan dari autonomi sistem pencernaan. Autonomi sistem pencernaan terdiri dari organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam seluruh pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Autonomi sistem pencernaan terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam seluruh pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Seluruh pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal GI adalah saluran panjang yang masuk melalui tubuh dari mulut ke anus. Saluran ini mencerna, memecah, dan menyerap makanan melalui lapisan ke dalam darah. Organ dalam saluran pencernaan ini meliputi mulut, esofagus, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan bronkhir dari anus. Organ pencernaan pelengkap aksesoris termasuk lidah dan gigi. Kantung empedu, kelenjar air, liur, hati, dan pankreas. Gigi dan lidah terletak di dalam mulut yang juga membuat proses pencernaan dalam mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi lebih halus. Sementara kelenjar pencernaan manusia yang terdiri dari kelenjar air, liur, hati, dan pencernaan membuat menghasilkan enzim-enzim yang membuat proses pencernaan. Seperti apa saluran pencernaan manusia? Terdiri dari mulai dari mulut, glottis, bronkiot, tongue, epiglotis, laring, oesophagus, trakea. Itu adalah jalur dari pencernaan bagian atas. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana pencernaan kimia dan mekanik terjadi. Di dalam mulut terdapat organ aksesoris yang membuat pencernaan makanan, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan. Dicerna. Gigi tugasnya adalah memotong menjadi potong-potongan kecil yang dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lainnya mendorong makanan ke dalam faring dan melewatkannya ke dalam kerongkongan. Bagian luar lidah mengubah banyak papilah kasar untuk mencengkram makanan karena digerakkan oleh otot-otot lidah, sementara air liur yang diproduksi oleh kelenjar air liur terikat di membawa lidah dan detak rahang bawah dilepaskan ke dalam mulut. Gerakan oleh lidah dan mulut mendorong makanan ke bagian belakang tenggorokan untuk menelannya ke epifizis mulut atas batang tenggorokan. Untuk memastikan bahwa makanan masuk ke kerongkongan dengan bukan saluran udara. Hal ini untuk mencegah tersedak saat menelan makanan. Kerongkongan esofagus. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dengan lambung yang letaknya di antara tenggorokan dan lambung. Kerongkongan sebagai jalan untuk makannya makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Kerongkongan sebagian jalan untuk makan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan paralistik pada ujung
Pada ujung kerongkongan tersebut terdapat cincin otot yang memungkinkan makanan untuk masuk ke dalam lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang ukurannya sekitar 2 kepala tangan. Lambung terletak di antara esophagus dan usus halus di perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, untuk mencampuri makanan dengan cairan pencernaan yang diproduksi, dan perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang dapat diserap langsung dari lambung. Zat-zat makanan lainnya harus menjalani proses pencernaan lambung. Dinding atau otot perut yang kuat mencampur dan mengocok makanan dengan asam dan enzim, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Makanan diolah menjadi bentuk sampai padat yang disebut cream. Setelah makanan creamy perlahan dipaksa sedikit demi sedikit melalui restoring sphere, sebuah cincin otot antara lambung dan bagian perantara dari usus halus yang disebut D-domain usus 12 jari. Sebagian besar makanan meningkatkan perutnya hingga 4 jam setelah makan. Usus halus berbentuk tipis sekitar 1 inci dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terletak hanya lebih rendah daripada lambung dan memakan sebagian besar ruang di rongga perut. Seluruh usus halus digulung seperti selang dan permukaan berbagai dalamnya penuh dengan banyak tonjolan dan lipatan. Lipatan ini digunakan untuk memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi. Pada saat makanan meningkatkan usus halus, sekitar 90% dari semua nutrisi telah diliterasikan dan makanan yang masuk ke dalamnya. Usus halus memiliki 2 fungsi penting, yaitu proses pencernaan selesai diisi oleh enzim dan zat lainnya yang dibentuk oleh sel usus, pankreas, dan hati kelenjar di dinding usus, mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membuat pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantung empedu. Empedu membuat mukosa lemak dapat larut sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh jutaan villi dan mikrofili. Kombinasi keduanya meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran, memungkinkan penyerapan nutrisi terjadi. Berikutnya adalah usus besar. Usus besar merupakan bentuk huruf U berbentuk di atas usus halus yang digulung. Ini dimulai di sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Usus besar berukuran sekitar 5-6 meter yang memiliki 3 bagian, yaitu cecum, colon, dan rectum. Rectum cecum adalah
kantung di awal usus besar. Area ini memungkinkan makan lewat dari usus halus ke usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan menjaga dari sekum ke rektum. Bagian terakhir dari usus besar adalah rektum, yaitu mana kantorum bahan limbah disampah sebelum meninggalkan tubuh melalui anus. Fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan garam elektrolit dari bahan yang tidak tercerna dan membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan bakteri di usus besar, membantu memecah bahan yang telah tercerna. Sisa isi usus besar dipindahkan ke arah rektum, di mana fase disimpan sampai meninggalkan tubuh melalui anus. Itulah penjelasan dari sistem pencernaan. Baiklah, berikutnya adalah penjelasan dari sistem reproduksi. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan dari sistem reproduksi wanita dan pria. Baiklah, yang pertama kita akan mengenali bagian-bagian reproduksi wanita beserta fungsinya. Yang pertama adalah alat reproduksi wanita terdiri dari berbagai bagian yang sering mendukung agar proses reproduksi bisa berjalan dengan baik. Terdiri dari bagian luar dan dalam. Organ-organ tersebut perlu dikenal lebih rinci agar Anda dapat lebih optimal dalam menjaga kesehatannya. Alat reproduksi wanita bagian luar. Ada dua fungsi utama dari alat reproduksi wanita bagian luar, yaitu untuk memudahkan sperma masuk ke dalam organ reproduksi bagian dalam serta melindunginya dari organisme penyebab infeksi. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak yang melindungi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan forma yang meningkatkan adanya tarik seksual. Yang kedua adalah labia mayor. Labia mayor merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya sesuai namanya. Organ ini berukuran besar. Pada labia mayor terdapat kelenjar keringat dan sebakus yang memproduksi cairan lubrikasi. Saat seorang perempuan memasuki masa pubertas, labia mayor akan mulai ditumbuhi oleh rambut-rambut kemaluan. 3. Labia mayor. Labia mayor terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengaliri pembukaan vagina serta uretra, saluran yang membawa urin ke kandung kemih keluar tubuh. Bentuk dan ukuran urin organ ini dapat berbeda pada tiap individu. Permukaan sangat rapuh dan sensitif sehingga membuatnya mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. Yang keempat, klitoris. Labia minori sisi kanan dan sisi kiri dan kanan bertemu dengan
dengan tengah atas, yaitu pada klitoris. Klitoris adalah bonjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Bisa dibilang organ ini memiliki fungsi serupa penis pada pria. Klitoris ditutupi oleh limfatik kulit dan dindingnya merupakan suntikan seperti hiala penis. Klitoris juga dapat mengalami ereksi. 5. Vestibular bulbis. Vestibular bulbis adalah dua bagian penjaga pada pembukaan vagina yang jaringan efektifnya saat seorang wanita merangsang. Bagian ini akan tersisi banyak darah dan membesar. Setelah wanita mengalami orgasme, darah di dalam jaringan tersebut akan kembali mengalir ke tubuh. Yang keenam adalah kelenjar bertolit. Kelenjar bertolit memiliki ukuran kecil berbentuk seperti kacang yang berada di pembukaan vagina. Fungsi organ ini adalah untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Baiklah, itulah dari penjelasan dari bagian vagina, bagian reproduksi wanita pada bagian luar. Berikutnya adalah alat reproduksi wanita pada bagian dalam. Yang pertama adalah vagina. Vagina adalah salah satu dengan bentuk seperti saluran yang terbentuk berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rekum anus dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina terhubung dengan clitoris, sementara itu bagian bawah terbuka ke darah luar. Saat seorang perempuan melakukan hubungan seksual, vagina dan akan merupakan dan dipenuhi oleh aliran darah seperti pengapesion dan presentasi. Vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya lendir serviks dan darah menstruasi. Yang kedua adalah serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahimnya yang menghubungkan rahim dengan vagina berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagian jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Uterus atau rahim adalah satu rongga kosong yang berbentuk seperti buah fir dari berbagai fungsi. Uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum. Yang keempat adalah puba fallopi. Puba fallopi adalah fallopi atau saluran yang terbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel di bagian atas rahim. Yang kelima adalah ovarium. Ovarium atau induk telur adalah jaringan kecil berbentuk opal yang berada di rahim. Fungsi organ Itulah beberapa dari penjelasan dari organ tubuh pada organ reproduksi pada wanita. Berikut adalah sistem reproduksi pada pria atau organ reproduksi pada laki-laki. Bagian eksternal sebenarnya terdiri dari berbagai eksternal dari internal, dan mungkin selama ini Anda baru mengenali bentuk eksternalnya, namun sebenarnya bagian internal juga memiliki peran yang perlu seorang pria. Berikut adalah organ reproduksi laki-laki yang termasuk dalam eksternal. Yang pertama adalah penis. Penis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akar atau pubis, batang penis, kepala penis. Yang kedua adalah sektrum. Sektrum merupakan bagian yang terlihat berbentuk seperti kantung. Yang ketiga adalah testis. Organ tersebut berbentuk opal dengan ukuran sebesar biji zaitun. Ini terletak di dalam sektrum. Yang keempat adalah epidemis. Epidemis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang
testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Yang keenam adalah organ reproduksi laki-laki bagian internal. Organ reproduksi laki-laki bagian internal juga disebut sebagai organ aksesoris. Ada 6 organ yang masuk ke dalam kelompok ini, yaitu vas deferens. Vas deferens organ yang merupakan saluran panjang dan tebal melalui epithelium hingga ke rongga pinggul. Yang kedua, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kantung kemih. Nomor 4, saluran ejakulasi. Nomor 3 adalah saluran ejakulasi. Saluran ini berbentuk dari gabungan vas deferens dan vascula seminalis. Yang keempat adalah saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai urea dan berfungsi untuk membawa urin ke kandung kemih ke luar tubuh. Yang kelima, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Yang keenam adalah kelenjar ureteral, disebut juga sebagai kelenjar Cowper. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan seluruh kemih. Baiklah, itulah penjelasan dari sistem reproduksi wanita dan pria. Berikutnya adalah penjelasan dari sistem perkemihan. Baiklah, sistem urin atau saluran kemih adalah sistem organ yang berfungsi menyaring dan membuang zat limbah serta cairan berlebihan melalui urin. Berbagai penyakit seperti saluran kemih, seperti infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, dan juga interaksi urin bisa saja Anda alami jika tersebut masalah pada sistem urin atau sistem saluran kemih Anda. Sistem urin atau saluran kemih terdiri dari ginjal, kandung kemih, urin, dan juga uretra. Saluran kencing. Melalui saluran ini urin dibuang ke luar tubuh. Bagian-bagian pada sistem uretra tersebut memiliki fungsi dan perencanaannya masing-masing. Fungsi-fungsi bagian sistem urin ada, yang pertama adalah ginjal. Tubuh manusia memiliki fungsi ginjal yang terdapat di dalam punggung kiri dan kanan, tepatnya di bawah tulang rusuk. Yang kedua adalah uretra. Uretra adalah bagian sistem urin yang berbentuk saluran kecil yang terdiri dari banyak otot. Kandung kemih. Organ ini berada di dalam rongga pinggul. Kandung kemih berfungsi menyimpan urin. Uretra atau dalam bahasa sehari-hari sering disebut dengan kencing adalah bagian dari sistem urin yang berupa saluran yang menghubungkan kandung kemih ke bagian luar tubuh. Berikut adalah penyakit seputar sistem urinaria. Yang pertama, infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi pada bagian sistem uretra, yaitu dari ginjal hingga saluran kemih. Ada wanita dan berisiko lebih besar terkena NSI daripada kaum pria. Bentuk saluran kemih. Batu saluran kemih. Batu saluran kemih atau dalam istilah medis disebut dengan urotelhitis adalah proses pembentukan batu di sistem urin.
seperti pada batu ginjal, kandung kemih atau uretra. Intratendensi urin. Inkontinensia urin adalah kondisi di mana kontrol dalam kemihan mengalami penurunan. Uretritis adalah peradangan pada uretra namun berada dengan ISK. Kadang ini bisa menyebabkan rasa sakit saat buang air kecil dan adanya dorongan yang meningkatkan untuk buang air kecil. Penyebab utamanya adalah infeksi bakteri. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang sistem dan beberapa sistem dari tubuh. Yang pertama adalah sistem jantung, sistem pencernaan, sistem reproduksi wanita dan pria, dan yang terakhir adalah sistem perkemihan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi tersebut, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.